Depresi menjadi salah satu kosakata populer hari ini, bukan hanya sebagai penanda atas suatu penyakit masyarakat modern, tetapi juga sebagai joysance atau kenikmatan saat mereka bisa terhubung dengan kebudayaan modernitas itu sendiri. Artinya, depresi bukan hanya menunjukkan gejala-gejala mentalitas masyarakat modern, tetapi juga standar bahwa orang-orangnya telah berhasil mencapai peradaban modern yang masif dan terkesan lebih baik dari standar klasik ataupun tradisional. Salah satu akar istilah depresi berasal dari apa yang disebut melankolia, dengan gejala umumnya menunjukkan menurunnya mood atau status emosional dan terkadang merasa bersalah serta kehilangan gairah untuk hidup. Di dalam psikologi, melankolia pada awalnya menjadi istilah pertama untuk merujuk kepada depresi, namun sekarang justru menjadi salah satu dari berbagai jenis depresi. Sebab pada dasarnya, gejala umum keduanya yang paling mudah dipahami yaitu saat seseorang kehilangan gairah hidupnya. Adapun istilah yang lebih ringan seperti galau atau yang paling populer hari ini, burnout. Semua status mental tersebut berdasarkan psikologi disebabkan hilangnya semangat atau objek yang mendorong seseorang untuk bertindak, seperti saat kehilangan sosok tertentu di dalam kehidupan atau terlalu konsumtif pada kegiatan tertentu sampai melupakan tujuan utamanya yang terjadi pada skenario burnout. Perawatannya pada level tertentu memerlukan obat-obat khusus. Namun gejala umum melankolia biasanya diatasi dengan psikoterapi yang berfungsi untuk mengisi narasi atau objek yang hilang dan menggantinya atau memperbaruinya serta menghidupkannya kembali sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Contohnya saat seseorang merasa depresi ketika baru ditinggalkan oleh kekasihnya. Tentu banyak pilihan yang bisa disarankan pada kondisi tersebut. Namun, pada dasarnya, apa yang ingin dikembalikan dari momen kehilangan tersebut adalah konsistensi diri subjek. Sehingga, apapun nantinya yang akan dipilih dan dilakukan menjadi bagian yang membantu subjek tidak lagi melihat dirinya sebagai yang kehilangan, tetapi juga yang mendapatkan sesuatu, berupa objek, semangat, atau orientasi yang baru, supaya kehidupannya kembali berjalan dengan baik. Di sisi lain, bagi psikoanalisis, kondisi melankolia bukanlah saat subjek kehilangan objek atau semangat yang membuatnya hidup, melainkan karena mendapatkan objek dan semangat tersebut sampai pada tahap kesehari-harian. Dalam psikoanalisis, khususnya yang berasal dari Jacques Lacan, terdapat dua istilah penting tentang objek, yaitu objek yang dihasrati atau object of desire, dan objek yang menyebabkan objek tersebut dihasrati atau object cause of desire. Mudahnya, objek yang dihasrati adalah objek tertentu yang diinginkan atau diharapkan, seperti benda tertentu atau sosok tertentu, misalnya seperti iPhone atau sosok artis tertentu. Sedangkan objek yang menyebabkan objek tersebut dihasrati adalah detail-detail kecil yang tidak mempunyai fungsi khusus pada objek, namun tanpanya benda atau sosok tersebut tidak ada bedanya dengan yang lain. Misalnya seperti warna, tekstur, bentuk hidung, atau juga bentuk serta ukuran tai lalat, dan sebagainya. Sehingga, bagi psikoanalisis, melankolia muncul saat orang justru mendapatkan objek yang dihasrati dan diinginkannya, namun kehilangan detail misterius yang membuatnya bermakna dari awalnya. Contohnya saat orang merantau ke kota dan nantinya menghabiskan kebanyakan hidupnya sebagai warga kota. Melankolia atau sisi depresinya muncul bukan karena dia akan merasa rindu kampung halamannya atau homesick, dan mungkin juga akan melupakannya. Apa yang membuatnya sedih adalah justru hasrat atau rasa kedekatannya dengan tempat barunya akan menghilang. Cepat atau lambat, dia akan terbiasa hidup di kota, menjadi bagian dari komunitas di sana, dan pada akhirnya kehilangan sensasi unik atau misterius mengapa dia ingin hidup di sana pada awalnya. Pada titik ini, kehidupan sehari-hari yang berjalan normal, apa adanya, dianggap sebagai standar kehidupan sehat mental bagi psikologi, justru dianggap sebagai sesuatu yang menyedihkan bagi psikoanalisis. Melankolia di sini pada akhirnya menjadi awal dari filsafat, yaitu untuk kembali mempertanyakan apa yang sebenarnya kamu inginkan atau hasrati. Sama juga seperti filsafat, poin dari pertanyaan tersebut bukan untuk dijawab begitu saja, melainkan direfleksikan kembali sebagai sesuatu yang selalu terbuka untuk ditanyakan terus-menerus atau bersifat open-ending. Berbeda dengan psikologi, yang berusaha mengisi objek yang dianggapnya hilang tersebut, psikoanalisis melihat hilangnya objek tersebut justru menjadi tanda awal seorang subjek telah memiliki objek tersebut.
Sebab apa yang membuat dia menginginkan objek tersebut bukanlah karena objek itu seperti demikian apa adanya, melainkan adanya fitur yang hilang darinya. Dan saat itu menghilang, pada momen itu pula dia seorang subjek sejatinya mempunyai alasan untuk terus mencarinya.